Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami, sehingga saat ini kami bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memahami maksud firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan untuk hari ini dengan judul Timbul Seperti Emas. Kekasih Tuhan, dalam hidup kita tentunya kita tidak ingin menderita. Semua orang pasti ingin kehidupannya bahagia, kehidupannya baik-baik saja dalam segala hal. Demikian juga tentunya Ayub. Jika kita mempelajari tentang kehidupan Ayub, kita akan mengerti betapa menderitanya seorang Ayub. Ayub mengalami penderitaan, kehilangan segala yang dia miliki, kehilangan semua yang berharga dalam kehidupannya. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan semua bagian dalam hidupnya yang berharga. Dia juga kehilangan kesehatannya. Namun kita perhatikan juga bukan hanya itu saja, tapi sahabat-sahabatnya pun menyalahkan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub melakukan kesalahan atau dosa, menentang Tuhan, sehingga semua itu menimpa Ayub. Ayub 23 ayat yang ke-10 adalah penyataan Ayub yang sangat luar biasa. Ayub berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Kekasih Tuhan, jika kita membaca ayat ini, kita akan mengerti betapa luar biasanya keyakinan Ayub akan Tuhan. Bahkan dalam peristiwa Ayub, ketika istrinya memintanya untuk meninggalkan Tuhan sekalipun, Ayub tetap tidak mau melakukan itu dengan berkata, "Apakah kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau terima hal-hal yang buruk jika itu terjadi?" Kekasih Tuhan, kehidupan Ayub yang sebelumnya baik-baik saja, kemudian mengalami penderitaan yang hebat, tapi Ayub memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang." Betapa yakinnya Ayub akan Tuhan. Tidak ada keraguan sama sekali tentang Tuhan yang mengasihinya di tengah-tengah penderitaannya. Ketika dia berkata, "Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Mungkin kata-kata ini, jika kita renungkan, jika kita perhatikan kata-kata ini, seperti suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa Ayub sombong. Tapi kalau kita pelajari, tidak demikian. Karena ini adalah kaki
kata-kata iman dan tekad yang luar biasa dari seorang Ayub, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, jika itu Tuhan izinkan terjadi, dia akan bertahan karena dia percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya itu memurnikan kehidupannya untuk semakin sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan baginya. Sehingga Ayub berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya Ayub tetap bertahan di jalan yang Tuhan tetapkan baginya dan tidak menyimpang sama sekali. Karena Ayub percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupannya, adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan dia. Kekasih Tuhan, kehidupan Ayub menjadi pelajaran buat kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Tetaplah mengikuti apa kehendak Tuhan. Karena percayalah, segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang sangat indah untuk memurnikan kita, menjadikan kita anak-anaknya yang sesuai dengan kehendaknya. Yang dibutuhkan dari kita orang-orang percaya adalah tetap mempercayai Tuhan dan tidak sama sekali meragukan kasih-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dalam segala kondisi hidup kita. Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kita dan Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Kita tahu akhir cerita tentang Ayub ketika dia dipulihkan. Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan karena imannya, karena percayanya, karena keyakinannya, karena dia tidak meragukan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia tetap mengikuti segala yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, mungkin juga sedang sakit, mungkin sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang lainnya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya, karena kasih dan kemurahan-Nya itu abadi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup renungan dan doa hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan, memberikan semangat, bahkan memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa menyerahkan buat setiap kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, baik itu sakit diabetes, yang mengalami sakit jantung, yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami sakit liver, kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit lambung, yang mengalami sakit pada tulang, kekasih Tuhan yang mengalami saraf terjepit,
Ada yang sedang mengalami sakit kepala. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, bahkan mereka yang mengalami sakit kanker, mengalami sakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami depresi, sedang mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan Engkau yang menolong, menjamah, Engkau yang memberikan pemulihan. Berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak-anak, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, atau masalah dengan kenalan, atau masalah dengan tetangga, atau masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, berikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati buah kandungan mereka. Mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa buat setiap kekasih-kasih Tuhan yang mendengarkan renungan ini, apapun kondisi mereka, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan dan doa untuk hari ini. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan bisa subscribe, bisa like, komen, juga share, dibagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan yang lain untuk jadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati.